Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Sebelum masuk ke sifat-sifatnya, kita lihat di sini ada tabel perkalian berdasarkan tanda bilangan bulat. Di sini bilangan 1, bilangan 2, di sini bilangan 1 dikali bilangan 2. Jadi kalau misalnya ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Yang kedua, ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka menghasilkan bilangan positif. 0 dikalikan dengan bilangan positif menghasilkan 0. 0 dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan 0. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, jika A ditambah B, jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A dikali B juga bilangan bulat. Contohnya, misalnya 4 dikali negatif 5 sama dengan, 4 ini bilangan positif, 5 bilangan negatif. Jadi kalau bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Kita tulis dulu. Nah, sekarang di sini 4 dikali dengan 5. 20. Jadi 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 20. Lagi, misalnya negatif 8 dikali negatif 5. Nah, tandanya sama-sama negatif. Kalau negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. 8 dikali 5, 40. Lagi, misalnya 8 dikali 0 sama dengan, positif dikalikan dengan 0, ya. Hasilnya 8 dikali 0, hasilnya 0. Lihat di tabel perkalian tadi. Oke, kita lanjutkan yang kedua, itu sifat komutatif atau pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, misalnya nih, negatif 8 dikali 5. Ya, bentuk lainnya berarti 5 dikali negatif 8. Hitung, negatif 8 dikali 5, negatif 40. 5 dikali negatif 8, ya sama, negatif 40. Lanjut ke yang ketiga, sifat asosiatif. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Di sini misalnya negatif 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan, negatif 2 dikali 3 kali 4. Kerjakan nih yang dalam tanda kurung dulu. Negatif 2 dikali 3. Ya, negatif 6.
4 turunkan. Negatif 2. Nih, dalam kurung 3 dikali 4. 12. Oke, kita sambung ke sebelah sini. Negatif 6 dikali 4. Negatif 24. Sama dengan, nih, negatif 2 dikali 12. Ya, negatif 24. Oke, kita lanjut yang sifat yang keempat. Bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Hasilnya sama dengan A. Nah, misalnya nih, 9 dikali 1. Ya, sama dengan 1 dikali 9. Hasilnya 9. Lagi, misalnya, negatif 12 dikali 1. Ya, 1 dikali negatif 12 sama dengan negatif 12. Sifat yang kelima. Hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Ini bentuknya. A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Contohnya, 5 dikali 0 sama dengan 0 dikali 5 sama dengan ya 0. Negatif 8 dikali 0 sama dengan 0 dikali negatif 8 sama dengan 0. Sifat yang keenam. Perkalian bilangan bulat bersifat distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A kali C. Nah, contohnya di sini misalnya negatif 5 dikali 4 ditambah 6. Nah, berubah bentuk jadi kayak gini. Negatif 5 dikali 4 ditambah negatif 5 dikali 6. Nah, nih yang di dalam tanda kurung 4 ditambah 6 10 sama dengan negatif 5 dikali 4 negatif 20 ditambah negatif 5 dikali 6 ya negatif 30. Negatif 5 dikali 10 ya negatif 50. Negatif 20 ditambah negatif 30 negatif 50. Oke, lanjut sifat terakhir. Yang ketujuh, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat dan A lebih dari B, maka A dikali C lebih dari B dikali C jika C positif. A dikali C kurang dari B kali C jika C negatif. Tadi perkalian, sekarang kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Nah, cara pembagian bilangan bulat. Nah, aturan membagi tanda bilangan. Jika tanda positif dibagi tanda positif, sama dengan hasilnya positif. Jika bilangan negatif
atau tanda negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sekarang ke sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Nah, di sini ada tanda yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Seperti di sini, tanda positif dibagi tanda positif hasilnya positif. Tanda negatif dibagi tanda negatif hasilnya positif. Contoh, misalnya 10 dibagi 5. Nah, 10 positif, 5 positif, berarti hasilnya juga positif. Berapa 10 dibagi 5? 2. Lagi, kalau misalnya contohnya negatif 20 dibagi negatif 4. Sama dengan negatif 20 dibagi 4. Hasilnya 5. Karena tanda negatif dibagi tanda negatif hasilnya positif. Sifat yang kedua, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Contohnya misalnya 50 dibagi negatif 5. Ya, hasilnya negatif. Negatif berapa? 50 dibagi 5. Negatif 10. Misalnya lagi negatif 75 dibagi 15. Ya, hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? 75 dibagi 15. Negatif 5. Oke, lanjut ke sifat ketiga. Untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C. Ekuivalen A sama dengan B dikali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Sifat keempat, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contohnya misalnya 0 dibagi 13. Ya, hasilnya 0. 0 dibagi negatif 6 sama dengan 0. Jadi angka berapapun yang dibagi dengan 0, hasilnya 0. Nah, lanjut ke sifat kelima. Setiap bilangan bulat dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Jadi misalnya contoh 5 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Negatif 11 dibagi 0 tidak terdefinisi. Ingat ya, kalau yang sifat keempat itu apabila 0 dibagi dengan bilangan bulat, hasilnya 0. Tapi kalau yang sifat kelima ini bilangan bulat dibagi 0. Nah, hasilnya tidak terdefinisi. Lanjut ke sifat keenam. Setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Nah, bisa jadi bilangannya pecahan atau bilangan desimal. Nah, misalnya nih 9 dibagi 2. 4, 1/2. Ini pecahan campuran. Ini kalau disederhanakan lagi bisa jadi 4/5 bilangan desimal.
Oke, kita lanjutkan yang kelima, aturan BODMAS. Nah, sesuai aturan BODMAS, urutan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran adalah yang pertama, selesaikan terlebih dahulu operasi dalam tanda kurung. Yang kedua, selesaikan operasi pembagian, lalu perkalian atau boleh sebaliknya. Yang ketiga, selesaikan operasi penjumlahan, lalu pengurangan atau boleh sebaliknya. Contoh yang pertama, misalnya negatif 12 dibagi negatif 3 ditambah 6 dikali negatif 7. Nah, lihat di sini ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Aturannya tadi gimana? Selesaikan terlebih dahulu operasi dalam tanda kurung. Nah, di sini tanda kurungnya cuma satu-satu nih bilangannya. Jadi yang kedua, selesaikan operasi pembagian, lalu perkalian. Nah, pembagian dulu ya. Negatif 12 dibagi negatif 3. Tandanya sama, berarti udah positif. 12 dibagi 3, 4. Tanda penjumlahan kita tulis. Nah, baru selesaikan yang perkalian. 6 dikali negatif 7. Hasilnya pasti negatif. Negatif 42. 4. Nah, ini tanda positif, ini tanda tanda negatif. Berarti tanda negatif karena positif ketemu negatif dikalikan hasilnya negatif. 42. Nah, 4 dikurang 42. Negatif 38. Contoh yang kedua. 81 dikali 59 dikurang 7 dikali 8 ditambah 13 dikurang 2 dikali 5. Nah, ada 3 tanda kurung nih yang harus diselesaikan. Yang mana dulu? Yang di dalam tanda kurung biasa. Oke, jadi yang harus diselesaikan dulu itu dalam tanda kurung kecil atau biasa. Jadi yang lainnya kita tulis dulu nih. 81 dikali 59 dikurang 7 kali 8 ditambah. Nah, ini ada pengurangan, ada perkalian. Yang harus kita selesaikan dulu yang mana? Yang perkalian. 2 dikali 5, 10. Jadi 13 dikurang 10. Oke, lanjut. Ini ditulis lagi. Nah, 13 dikurang 10. Ya 3. Hilang deh jadinya. Tanda kurung kecil. Sekarang tanda kurung mana nih yang mau diselesaikan? Atau yang mana dulu nih? Lihat, ada tanda kurung kurawal. Nah, dalam tanda kurung kurawal ini ada perkalian dan penjumlahan. Jadi kita harus selesaikan yang perkalian dulu. Nih, 7 dikali 8 berapa? 56 ditambah 3. Selesaikan tuh yang dalam tanda kurung kurawal. 56 ditambah 3
59. Baru hilangkan tanda kurung siku. 59 dikurang 59, 0. 81 kali 0, 0. Udah selesai. Oke, kita lanjut lagi ke pangkat. 6 pangkat. Nah, sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Lihat yang pertama, sifat pertama. A pangkat M dikali A pangkat N. Ini sebenarnya ada tanda kali, tetapi tidak ditulis. Sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalnya perkalian bentuknya sama, udah tinggal jumlahkan pangkatnya. Contohnya nih, misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Sama-sama 2. Udah tulis 2. Tinggal jumlahkan pangkatnya. 3 ditambah 4. Berapa tuh 3 tambah 4? 7. Berapa 2 pangkat 7? Itu berarti kita pakai tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sebanyak 7 kah? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Berapa hasilnya? 128. Lagi misalnya negatif 3 pangkat 3 dikali negatif 3 pangkat 2. Sama-sama negatif 3. Berarti tinggal jumlahkan pangkatnya. 3 tambah 2. Berarti negatif 3 pangkat 5. Itu sama juga dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 5 kali. Hasilnya berapa? Negatif 243. Lanjut ke sifat kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, di mana A tidak boleh 0 dan M harus lebih besar dari N. Contohnya, misalnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Sama-sama 2 nih, berarti 2 pangkatnya dikurangin. 3 dikurang 2. Sama dengan 2 pangkat 1. Jadinya 2. Sekarang 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 5 kurang 2. Berapa? 3 pangkat 3. Atau kita tulis 3 kali 3 kali 3. Berapa? 27. Sifat yang ketiga. A pangkat M pangkat N. Nah, dalam kurung dipangkatin. Di luar kurung juga ada pangkat. Nah, gimana? Jadi, sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikali. Contohnya misalnya 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? 6. Jadi 2 pangkat 6. 2 kali 2,
kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 64. Lanjut, ya sifat yang keempat. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya, 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Sama dengan, kita tulis dulu nih, 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berapa nih? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16. 3 pangkat 4. Berapa? 81. 16 kali 81. 1296. Oke, sifat yang kelima. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 2 per 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini dapatnya 16. 3 pangkat 4, 81. Nah, untuk tugasnya ada 4 soal. Yang pertama itu carilah hasil kali dari bilangan-bilangan bulat berikut A, B, C, dan D. Yang kedua, carilah hasil bagi dari ada A, B, C, D, dan E. Yang ketiga, carilah nilai dari ada A, B, C. Yang keempat, carilah nilai dari ada A, B, dan C. Sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.